Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara perusahaan-perusahaan besar itu ngelindungin semua data rahasia mereka? Nah, jawabannya sering banget mengarah ke satu nama, ISO 27001. Ini tuh semacam cetak biru global untuk keamanan informasi. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar tuntas cara kerjanya. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau lempar satu pertanyaan nih. Coba deh pikirin, mau itu perusahaan, pemerintah, atau lembaga apapun. Di era digital kayak sekarang, apa sih aset mereka yang paling vital? Bukan gedungnya, bukan peralatannya. Jawabannya sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Informasi. Bayangin aja, data pelanggan, kekayaan intelektual, rahasia dagang, sampai data pribadi karyawan. Semua itu tuh ibarat darah yang menghidupi hampir setiap organisasi modern. Dan buat ngelindungin aset yang nggak ternilai ini, ada panduan yang diakui di seluruh dunia. Namanya ISO ISC 27001. Anggap aja ini semacam buku resep resmi buat membangun benteng keamanan informasi yang kokoh. Nah, inti dari standar ini adalah sebuah konsep yang disebut SMKI. Dan ini penting banget nih buat dipahami. Ini bukan cuma soal software atau satu kebijakan doang. SMKI itu sebuah pendekatan manajemen yang terstruktur dan menyeluruh. Ini adalah cara sebuah organisasi mengelola keamanannya secara total. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal bahas apa itu ISO 27001, prinsip intinya, gimana siklus kerjanya, apa aja alat praktisnya, dan yang paling penting, kenapa semua ini relevan banget buat kita semua. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Sebenarnya, apa sih yang mau dilindungin sama standar ini? Semuanya itu bermuara pada 3 pilar utama. Jadi, inti dari SMKI adalah ngejaga informasi dengan cara menyeimbangkan 3 pilar utama lewat sebuah proses manajemen risiko. Di dunia keamanan, ini tuh dikenal banget sebagai CIA Triad. Nah, yang keren dari 3 prinsip ini tuh sebenarnya simple banget loh. Kerahasiaan artinya ngejaga rahasia biar tetap rahasia. Integritas artinya mastiin data itu akurat, bisa dipercaya, dan nggak diubah-ubah sama orang yang nggak berhak. Dan ketersediaan artinya informasi itu harus ada dan bisa diakses pas kita lagi butuh. Semua kontrol dan proses di ISO 27001 itu dirancang buat menyeimbangkan dan menjaga 3 pilar ini. Oke, kita udah tahu apa yang dilindungi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Ini bukan sekedar daftar checklist yang pasif. Nah, disinilah letak kejeniusan ISO 27001. Standar ini tuh hidup dan terus bergerak, didorong sama sebuah siklus perbaikan yang nggak ada hentinya. Ini poin yang krusial banget. Anda itu nggak bisa menyelesaikan ISO 27001. Ini adalah sistem yang hidup dan bernapas di dalam organisasi. Tujuannya, seperti yang dibilang di standarnya sendiri, adalah buat terus-menerus ningkatin sistem keamanan. Yuk kita bedah siklusnya. Semuanya dimulai dari plan atau perencanaan. Di fase ini, organisasi benar-benar ngerjain PR-nya. Mereka coba pahami konteks bisnisnya, mastiin para bos di atas berkomitmen, dan yang paling penting, melakukan penilaian risiko buat nyari di mana aja titik-titik lemahnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap DO atau pelaksanaan. Disinilah semua rencana tadi diwujudkan jadi aksi nyata. Organisasi mulai mengalokasikan sumber daya, ngasih pelatihan ke staf, dan merapin kontrol-kontrol keamanan yang dibutuhin buat nambal kelemahan yang tadi ditemuin. Tentu aja, kita nggak bisa cuma rapin terus berharap semuanya baik-baik aja kan? Nah, makanya ada tahap cek atau pemeriksaan. Di sini, organisasi terus-menerus mantau, ngukur, dan ngadain audit internal buat mastiin semuanya jalan sesuai rencana. Apakah kontrolnya beneran efektif? Dan terakhir, kita tutup siklusnya dengan SCT atau tindak lanjut. Berdasarkan temuan dari tahap cek, organisasi ngambil tindakan buat benerin yang salah dan ningkatin yang udah bagus. Nah, dari sini siklusnya muter lagi, terus-terusan jadi makin baik dari waktu ke waktu. Nah, sekarang mungkin Anda mikir, kontrol keamanan yang dimaksud tuh kayak gimana sih wujudnya? Disinilah lampiran A atau aneks A masuk. Jangan takut sama daftarnya yang panjang ya. Anggap aja ini kayak kotak perkakas. Poin utamanya gini, lampiran A ini bukan daftar yang semuanya wajib diterapin. Ini tuh kayak katalog yang isinya banyak banget pilihan kontrol. Organisasi cuma milih alat yang relevan dari kotak berkakas ini berdasarkan hasil penilaian risiko yang udah mereka lakuin sebelumnya. Dan ini nunjukin betapa praktisnya kontrol-kontrol ini. Ini bukan konsep yang ngawang-ngawang, ini tuh tindakan nyata. Contohnya,
Ngasih pelatihan ke karyawan, nerapin kebijakan meja bersih, punya aturan yang jelas buat ngatur akses pengguna, mastiin data penting di backup dan dites secara rutin, sampai cara ngehapus data di perangkat bekas dengan aman. Oke, kita udah lewatin semua prosesnya. Plan, do, check, act, milih kontrol, terus ujung-ujungnya buat apa? Apa untungnya buat bisnis? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal nyentang daftar kepatuhan teknis. Ini soal menanamkan keamanan ke dalam DNA organisasi, bikin perusahaan jadi lebih kuat, lebih tangguh, dan yang terpenting, lebih bisa dipercaya sama semua orang. Jadi, inilah poin krusialnya. Dengan nerapin ISO 27001, sebuah organisasi itu secara proaktif melindungi data sensitif, mengelola risiko dengan jauh lebih baik, memenuhi kewajiban hukum, dan pada akhirnya membangun reputasi sebagai entitas yang aman. Di pasar yang kompetitif sekarang, kepercayaan itu bisa jadi pembeda yang sangat besar. Kutipan dari standar ISO-nya sendiri, ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan utamanya adalah memberikan keyakinan. Keyakinan buat pelanggan, buat mitra bisnis, dan buat regulator, bahwa Anda serius banget dalam mengelola risiko keamanan informasi. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di tengah ancaman siber yang makin menjadi-jadi, seberapa kokoh sih fondasi dan cetak biru yang dimiliki organisasi Anda buat melindungi asetnya yang paling berharga?